saksi. Satu kisah kembali kami ceritakan, kisah yang terjadi di Jakarta. Ada dua orang suami istri yang dari awal mereka berdua ini senang mendatangi majelis ilmu. Suaminya senantiasa sholat di masjid. Suatu ketika bisnis yang mereka jalani membutuhkan biaya. Karena apa? Karena ada pesanan dalam jumlah yang besar. Kemudian mereka berdua ini sudah belajar. Suami istri ini sudah belajar agama. Mereka tahu riba. Mereka tahu riba. Bahwa riba itu tidak boleh. Efek dosa riba itu seperti apa. Mereka tahu. Suaminya bilang ke istrinya, "Dek, ini kita ada pesanan dalam jumlah besar. Sedangkan uang kita nggak cukup. Ayo kita cari pinjaman." Kemudian mereka carilah pinjaman ke keluarganya suami, ke keluarganya istri, ke teman-teman dekat suami, teman-teman dekat istri. La qadarullah, tidak mendapat pinjaman sama sekali. Akhirnya suaminya bilang apa? Kalau gini kita nggak akan dapat ini proyek. Proyek ini proyek besar, rugi kalau nggak diambil. Bagaimana kalau kita pinjam di bank? Suaminya nimpalin, "Iya Pak, pinjam di bank aja lah. Nanti kita tutup dengan sedekah." Demi Allah saya sampaikan, riba tidak bisa ditutup dengan sedekah. Riba tidak bisa ditutup dengan sedekah. Tapi riba wajib untuk kita keluarkan. Tidak bisa kita menutupi riba dengan sedekah. Alhasil mereka pinjam kepada bank, usaha mereka semakin besar. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kemudian suaminya yang yang rajin sholat jamaah ke masjid, nggak pernah lagi sholat ke masjid dengan alasan lagi sibuk meeting sama klien. Mereka berdua yang awalnya senang hadir di majelis ilmu, sering datang di kajian-kajian, gak pernah lagi datang. Ini kisah nyata yang terjadi di Jakarta. Gak pernah lagi datang ke majelis ilmu karena sedang sibuk mengurusi bisnis mereka. Tadi ayatnya, yamhaqullahu riba. Yamhaq itu kata para ulama, yamhaqul qamar. Yamhaqul qamar. Jadi yamhaq itu kayak bulan muncul. Bulan, tahu Bu bulan? Bulan itu ketika muncul kan nggak ada. Muncul menjadi bulan sabit, menjadi bulan separuh, kemudian menjadi bulan purnama full. Nah, kemudian ketika hilangnya juga sama. Dari bulan yang tadi purnama penuh, kemudian menjadi setengah, separuh, kemudian menjadi sabit, kemudian hilang. Nah, inilah namanya yamhaq. Jadi ketika Allah berikan harta haram kepada seseorang, apalagi itu harta riba, sebagaimana Allah katakan yamhaqullahu riba, Allah akan hancurkan riba. Yamhaq di sini maksudnya tidak Allah hancurkan saat itu juga, tapi Allah buat dia tinggi dulu kayak bulan. Dari nol Allah buat tinggi sampai puncak purnama, Allah hancurkan sehancur-hancurnya sampai nggak ada. Kita kembali ke cerita yang tadi, sampai akhirnya bisnisnya menjadi besar. Maka suaminya tidak pernah lagi mendatangi majelis ilmu, istrinya tidak pernah lagi mendatangi majelis ilmu. Bahkan suaminya kadang jangankan untuk berjamaah sholat pun gak pernah, karena sibuk dengan urusan bisnisnya. Terjadilah apa yang terjadi. Yang mana dengan alasan ini sang istri boleh minta cerai kepada suami. Suaminya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dengan hal ini si istri boleh minta cerai kepada suami. Na'udzubillah. Karena banyaknya uang, suaminya berzina sana sini, mendatangi perempuan sana sini. Ini efek harta haram. Keberkahannya hilang. Allah memang berikan secara zat banyak sekali dalam jumlah yang besar. Tapi tidak berkah. Akhirnya apa? Harta yang tadi dia dapatkan dengan cara yang haram, dia gunakan kembali dengan cara yang haram.
Ya nak?